Di tengah hiruk-pikuk landscape sosial Indonesia, sebuah simbol yang tak terduga muncul dan berkibar. Bukan dari lembaran sejarah perjuangan bangsa, melainkan dari halaman sebuah komik Jepang. Bendera tengkorak bertopi jerami, simbol dari kelompok bajak laut fiksi, kru topi jerami dalam serial One Piece. Mungkin sebagian dari Anda menganggapnya hanya tren biasa, sebuah euforia sesaat dari para penggemar. Tapi, tahukah Anda, di balik fenomena yang tampak sepele ini, tersimpan sebuah narasi perlawanan dan pencarian identitas yang jauh lebih dalam. Ini bukan sekadar cerita tentang bendera, ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah simbol fiksi mampu merebut ruang publik dan menjadi suara bagi mereka yang mungkin merasa tak bersuara. Hari ini kita akan mengungkap fakta di balik kisah mengapa bendera Jolly Roger begitu bergema di bumi pertiwi. Untuk memahami mengapa bendera ini begitu kuat, kita harus kembali ke akarnya. Dalam semesta One Piece, Jolly Roger adalah deklarasi perang. Sebuah pernyataan sikap melawan pemerintah dunia. Sebuah institusi yang digambarkan absolut dan seringkali menindas. Mengibarkannya adalah tindakan kriminal. Ini adalah poin krusial pertama. Sejak awal, bendera ini diciptakan sebagai lambang pembangkangan, lambang bagi mereka yang memilih jalur kebebasan, sekalipun harus dicap sebagai musuh oleh penguasa. Lalu, mengapa narasi yang begitu spesifik dari sebuah cerita fiksi ini bisa menyeberang lautan dan relevan bagi sebagian masyarakat Indonesia? Jawabannya terletak pada resonansi. Fenomena ini meledak ketika simbol tersebut diadopsi oleh kelompok-kelompok nyata. Kita melihatnya dalam aksi unjuk rasa, di mana para sopir truk merasa aspirasi mereka tidak didengar. Mereka tidak memilih bendera Serikat Pekerja, mereka memilih bendera topi jerami. Pertanyaannya menjadi jelas, mengapa? Karena simbol ini menawarkan sesuatu yang murni, sebuah semangat perlawanan tanpa afiliasi politik. Ia menjadi kanvas kosong yang bisa diisi dengan berbagai macam kegelisahan. Baik itu kegelisahan ekonomi, sosial, maupun politik. Bendera ini menjadi jalan pintas untuk mengatakan kami melawan dan kami bersatu dalam semangat ini. Ini adalah pelajaran bisnis dan sosial yang sangat penting. Ketika produk dalam hal ini, simbol memiliki identitas yang kuat dan universal, ia dapat diadopsi dan diberi makna baru oleh pasar yang berbeda. Maka, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah bendera ini? Pertama, ini adalah bukti kekuatan soft power. Sebuah cerita dari Jepang mampu memberikan simbol yang lebih kuat dan lebih menyatukan bagi sebagian kelompok daripada narasi-narasi lokal yang sudah ada. Kedua, ini adalah cerminan dari kekosongan. Alam tidak menyukai kekosongan. Begitu pula ruang sosial. Ketika ada kebutuhan akan simbol persatuan dan perlawanan yang tidak terpenuhi, maka pasar akan mencarinya dari tempat lain. Dalam kasus ini, dari dunia fiksi. Ini bukan lagi soal benar atau salah atau tentang lunturnya nasionalisme. Ini adalah fakta sosial yang harus dibaca dengan jernih. Sebuah sinyal bahwa ada audiens besar yang merasa narasi-narasi yang ada saat ini tidak lagi mewakili perjuangan mereka. Pada akhirnya, kisah bendera topi jerami di Indonesia adalah sebuah studi kasus yang luar biasa tentang bagaimana sebuah simbol dapat melampaui penciptanya, melintasi budaya, dan menjadi suara bagi generasi yang sedang mencari jalannya sendiri. Sebuah pengingat bahwa terkadang cerita yang paling kuat bukanlah yang tertulis dalam buku sejarah, melainkan yang hidup dan berkibar di tengah-tengah kita.